Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki pembahasan tentang fa'il dari fi'il-fi'il yang untuk memuji dan untuk mencela. Fa'ilu af'alil madhi wa dhammi. Af'alul madhi wa dhammi hiya af'alun li insya'il madhi awi dhammi. Fi'il-fi'il madah dan dham, dia itu adalah fi'il-fi'il yang digunakan untuk mengungkapkan pujian ataupun celaan. Fal madhu nahu ni'ma wa habbadha. Fi'il untuk memuji contohnya ni'ma dan habbadha. Wa dhammu nahu bi'sa wa la habbadha. Dan fi'il untuk mencela contohnya bi'sa dan la habbadha. Kemudian ahkamu fa'ili hadhil af'ali. Hukum-hukum bagi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Awalan ni'ma wa bi'sa. Yang pertama berkaitan dengan ni'ma dan bi'sa. Diterangkan di sini fa'ilun ni'ma wa bi'sa salah satu anwa'in. Fa'il dari ni'ma dan bi'sa itu ada 3 macam. Ya, silahkan difahami tentang fa'il bagi ni'ma dan bi'sa. Ya, di sana ada 3. Ya. Cuma 3, mudah dihafal insyaallah. Alif, ismun zahirun. Yang pertama adalah isim zahir. Ya, kita sampaikan globalnya dulu. Ba dhamirun mustatirun. Yang kedua nanti berupa dhamir mustatir. Jim atau yang ketiga kalimatu ma adalah lafadz ma. Nih. Jadi kadang fa'ilnya berupa isim zahir, kadang fa'ilnya berupa dhamir mustatir, dan kadang berupa kalimah atau lafadz ma. Kita lihat rinciannya satu persatu. Alif, ismun zahirun muqtarinun bi alil jinsiyati. Yang pertama isim zahir yang disertai dengan al jinsiyah. Ya, maksudnya isim zahir yang berawalan al, ya, berawalan al. Alnya jenis jinsiyah. Ya, kita sudah pelajari bahwasanya al-ma'rifah itu ada 2, ada ahdiyah dan ada jinsiyah. Ini yang jenis jinsiyah. Ya. Nahu contohnya ni'mal abdu Ibrahimu. Ya, contohnya ini ni'mal abdu Ibrahimu. Sebaik-baik hamba adalah Ibrahim. Ya, sebaik-baik hamba Allah adalah Ibrahim. Ini adalah kalimat li'insya'il madhi, untuk mengungkapkan pujian bagi Nabi Ibrahim, atau ya bagi Nabi Ibrahim misalnya, ya. Ni'mal abdu Ibrahimu, atau bagi orang yang namanya Ibrahim, ya, ketika diniatkan sebagai pujian baginya. Ya, ni'mal abdu Ibrahimu. Bi'sa syarabul khamru. Sejelek-jelek minuman adalah khamr. Ya. Maka di sini kita lihat fa'ilnya itu dari ni'ma adalah al-abdu, lafadz yang berawalan dengan al. Fa'il dari bi'sa adalah asyarabu, yaitu lafadz yang berawalan dengan al juga. Au mudhafun ilal muqtarini bi'al, atau fa'ilnya berupa lafadz yang diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al. Nahu qouli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wala ni'ma darul muttaqin. Ya, wala ni'ma darul muttaqin. Yaitu ada di surat An-Nahl ayat 30, ya. Di akhir ayat. Wala ni'ma darul muttaqin. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Apa fa'ilnya di sini? Ini lafadz daru. Daru dia tanpa al, tapi diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al, yaitu apa? Al-muttaqin.
wa qawli ta'ala fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dan juga firman Allah Ta'ala ya dalam surat Az-Zumar ayat 72 bisa dilihat fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dan atau maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Apa failnya di sini? Failnya maswa. Dia tanpa al tapi diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al, yaitu di sini al-mutakabbirin. Ya, silakan direnungkan. Ini jenis pertama, macam pertama adalah isim zahir yang berawalan al, ya isim zahir yang berawalan al jinsiyah atau yang diidhofahkan kepada lafadz yang berawalan al. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah dhamirun au ba dhamirun mustatirun wujuban mufassarun binakiratin mansubatin ala tamyizi. Silakan direnungkan. Yang kedua, fa'ilnya adalah berupa dhamir mustatir yang wujuban. Kemudian dhamir itu mufassarun binakiratin. Dia difahami sebagai isim nakirah. Ya, artinya afan dhamir tersebut kemudian mufassarun. Makna dari dia adalah binakiratin mansubatin. Isim nakirah yang dinasab ala tamyizi karena sebagai tamyiz. Anda ulangi ya, silakan direnungkan. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Sambil dilihat contoh nahwu. Contoh ini ni'ma rajulan as-suja'u. Ya. Ni'ma, mana fa'il dari ni'ma? Dhamir huwa. Huwa maknanya apa? Mufassarun binakiratin mansubatin ala tamyiz. Ini huwa itu maknanya rajulan. Ini ni'ma rajulan, sebaik-baik orang laki-laki. Kalau kasusnya seperti ini, maka fa'ilnya dhamir mustatir. Tapi misalnya kasusnya kayak tadi ya, ni'mar rajulu, maka ar-rajulu itulah fa'ilnya. Bisa difahami ya. Ni'ma, kemudian rajulan. Rajulan, kenapa dia nasab? Karena tamyiz. Ya, dia nasab karena tamyiz. Kemudian mana fa'ilnya ni'ma? Dhamir huwa. Dhamir huwa maknanya apa? Mufassarun ini nakiratin mansubatin ala tamyiz, berarti huwanya maknanya ya rajulan itu sendiri gitu ya. Ni'ma rajulan, sebaik-baik orang laki-laki, as-suja'u, pemberani. Ya, laki-laki ya pemberani ya. Kalau tidak pemberani ya bukan sifat dari laki-laki ya. Siapapun kalau laki-laki ya dia ada sifat suja'nya, pemberani. Kemudian wa bi'sa rajulan al-jabanu, ya bi'sa wa bi'sa rajulanil jabanu. Dan sejelek-jelek orang laki-laki adalah pengecut. Ya, al-jaban, pengecut, penakut. Ya, laki-laki penakut ya tidak pas itu. Ya, di sini kalau kita ditanya mana fa'il bi'sa, dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa itu sendiri maknanya rajulan mufassarun itu ya, dijelaskan dengan isim nakirah yang dinasab sebagai tamyiznya tersebut. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, bi'sal lidzalimina badala. Ya, bisa dilihat juga dalam surat Al-Kahfi ayat 50 ya. Bi'sal lidzalimina badala. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya, harusnya Allah satu-satunya yang diikuti, yang disembah, tapi ada orang-orang yang justru menjadikannya sebagai walinya, sebagai penolongnya, sebagai
harusnya Allah satu-satunya yang disembah, tapi ada orang yang menjadikan iblis sebagai sesembahannya, sebagai walinya. Ya, silakan bisa di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Bi'sa, ya, bi'sa lidh-dhalimina badala, ya, yang artinya sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi Allah, sebagai pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Maka di sini kalau kita ditanya mana fa'il bi'sa, jawabannya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa itu apa maknanya? Huwa maknanya adalah tamyiznya tadi, badala ini kan, ya. Ya, maka amat buruklah badala ini. Ya, amat buruklah badala kan dia iblisnya. Iblis itu sebagai pengganti, ya, bagi orang-orang zalim. Fabadalan tamyizun mansubun, badalan adalah tamyiz yang dinasab, wa fa'ilu bi'sa dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, takdirnya huwa. Kemudian yang ketiga, jim. Kalimatu ma, ini perlu direnungkan ini untuk yang ketiga. Nah, ulangi. Yang pertama adalah isim dhahir, yang kedua adalah dhamir mustatir, ini yang ketiga adalah ma. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana ada dalam firman Allah Ta'ala, in tubdus shadaqati fa ni'imma hiya. Ni'imma ini asalnya ni'ma dan ma, gitu. Maka fa'il pada ni'ma itu ma itu sendiri. Ni'ma, ma, kemudian diidhamkan, maka jadilah ni'imma. In tubdus shadaqati fa ni'imma hiya. Jika kalian menampakkan sodakoh kalian, maka itu baik. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, ni'imma ya'idhukum bih. Ya, kalau tadi ya in tubdus shadaqati fa ni'immahi, Al-Baqarah 271. Ni'imma ya'idhukum bih, ini surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih, sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kalian. Wa qaulu ta'ala bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ya, kalau yang ini surat Al-Baqarah ayat 90, ya, Al-Baqarah 90. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan, ya, mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki. Ya, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, amat buruklah mereka menjual diri mereka. Ya. Maka di sini, ya, di sini fa'ilnya adalah ma-nya ini. Diurut dari awal, fa'ilnya adalah ma. In tubdu shadaqati fa ni'immahi, ma ini fa'ilnya. Ni'imma ya'idhukum bih, ma juga fa'ilnya. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum, fa'ilnya ma juga. Ya, kita lihat perbedaannya, ya, di catatan kaki, ya, di situ silakan diperhatikan. Ya. Ma huna fa'ilun, ma di sini adalah fa'il, ala tibari annaha ma'rifatun tammatun. Ya, ala tibari annaha ma'rifatun tammatun, yang ma di situ terhitung sebagai ma ma'rifah tammah. Ya, ma namanya ma ma'rifah tammah, itu yang bermakna ma'rifah dan tamah, yang sempurna, mencakup, ya, mencakup seluruhnya, ya. Sehingga kalau kita lihat pada contoh yang ada di situ, ya, pada contoh yang ada di situ tadi, in tubdus shadaqati fa ni'immahi, ini contoh ma'rifah tamah.
in tubdus sadaqati fani'immahi, jika kalian menampakkan sodakoh kalian, maka itu bagus atau itu baik. Di sini ada ma, ya, ada ma. Ma di situ dia namanya apa tadi? Ma'rifah tamah. Sehingga makna dari fani'immahi, ya, makna dari fani'immahi, maka itu adalah sebaik-baik, ya, dikatakan sebagai ma'rifah tamah karena maknanya ni'mas syai'u syai'an. Ni'mas syai'u syai'an ibda'uha. Ya, ni'mas syai'u syai'an ibda'uha. Sebaik-baik perkara adalah perkara menampakkannya, gitu. Nah, di situ sebagai ma'rifah tamah. Kapan itu? Wadzalika, lihat penjelasan. Hal itu idza waqa'a ba'daha ismun mufradun, apabila setelahnya, terletak setelahnya berupa isim mufrad. Ya, fa ni'immahi, ya, hiya, ini kan mufrad ini. Maksudnya mufrad, bukan isim. Ya, isim mufrad maksudnya dia berupa isim mufrad. Dhamir itu termasuk mufrad dalam arti dia bukan jumlah, gitu. Fa ni'immahi, ya. Maka maknya namanya ma'rifah tamah. Kama fil ayatil ula, sebagaimana ayat yang pertama, yaitu ini, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kemudian wa qali ta'ala, kemudian wa ala tibari annaha mausulatun, dan maknya itu ma yang ada dianggap sebagai ma mausulah. Kapan itu? Wa dzalika idza waqa'a ba'daha jumlatun fi'liyatun, apabila terletak setelahnya berupa jumlah fi'liyah, kama fil ayatainil akhirataini, sebagaimana ada pada dua ayat yang terakhir, yaitu contoh ini, ni'imma ya'idukum bih dan bi'sa masdaru bi anfusahum. Kita lihat, ma di sini adalah ma mausul, sehingga maknanya alladzi, ni'ma alladzi, ya, ya'idukum bih, ya, dialah Allah sebaik-baik yang memberikan pelajaran kepada kalian. Nah, di situ ma-nya adalah mausul. Kenapa? Karena setelahnya jumlah ini, ya'idukum bih, ini kan jumlah. Beda dengan tadi, iya, ini kan mufrad. Kalau ini jumlah, maka ma-nya mausul, dan itulah fa'ilnya. Kemudian bi'sa masdaru bihi anfusahum, ini juga setelah ma berupa jumlah, istaru bihi anfusahum, berarti ma-nya adalah ma apa? Mausul, ya, terhitungnya sebagai mausul, dan itulah fa'ilnya. Amma man addaha nakiratan, adapun yang menghitungnya, menganggapnya, ya, atau menghukuminya sebagai ma nakirah, fahiya indahu tamyiz, maka di situ ada tamyiznya, ya. Sudah bisa difahami? Kalau belum, kita lihat, ya. Ana baca dulu sampai ini baru kita terangkan. Amma man addaha nakiratan fahiya indahu tamyizun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Adapun yang menghukuminya sebagaimana nakirah, maka dia itu memiliki tamyiz, ya, di situ ada tamyiz, sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, yang dikira-kirakan dhamir huwa. Ya, kita urutkan, ambil satu, ya. Ambil satu yang ini atau yang ini, ya, ni'imma ya'idukum bih. Ni'imma ya'idukum bih. Pada ni'imma, ketika maknya dia diniatkan sebagai nakirah, maka dia sendiri itulah tamyiznya. Ni'imma berarti kan nikmat dan maknya ketika dihukumi nakirah, maka dia tamyiz, ya. Kenapa? Karena kalau nakirah mausul nggak mungkin nakirah, apalagi ma'rifah, ya, bukan nakirah, ya. Kalau diniatkan nakirah berarti maknya dia tamyiz. Kalau seperti itu, mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ya, ini bagi mereka yang menghukumi sebagai
nakirah, dan itu ada ya, silahkan nanti dibuka di I'rabul Quran, di sana juga diterangkan. Sehingga menyerupai yang ini, menyerupai yang poin B ini ya, bi'sa lidzalimina badala, seakan-akan maknya itu menempati badalannya ini. Di sini bi'sa kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa, badalan sebagai tamyiz. Ya, sekarang ketika kasus yang ini, yang ni'imma ya'idukum bi, atau intubdu shadaqati fa ni'imma hiya, atau bi'sa mastaru bi anfusahum, ini semuanya sama ya, bi'sa ma misalnya, maka kalau diniatkan ma-nya nakirah, ma-nya itu sendiri dialah tamyiz. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, bi'sa ada huwa-nya gitu ya, dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Ya, tentunya mufassarun binakiratin mansubatin ala tamyiz tersebut ya, sebagaimana poin tentang ketika fa'ilnya berupa dhamir mustatir gitu. Nah, itu ada yang menghukumi seperti itu, tapi ketika kita melihat di sini dibuat simpel saja, nggak masalah, langsung aja fa'ilnya ma gitu aja, tidak masalah ya, fa'ilnya ma. Pokoknya kalau ada ma ya fa'ilnya ma itu. Atau kalau mau pakai cara yang lain sebagaimana yang diterangkan tadi, amma man addaha nakiratan fa hiya indahu tamyiz wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu. Kemudian kita lanjutkan fa saniyan habbaza wala habbaza ya, kedua berkaitan dengan habbaza dan la habbaza. Fa'iluhuma ismul isyarati dha, maka pada keduanya itu fa'il dari keduanya itu sama, yaitu isim isyarah, karena habbadha itu habba dan dha, la habbadha juga la habba dan dha, fa'ilnya dha-nya ini isim isyarah. Nahwu habbadha sidqu la habbadha al-kadhibu ya, sebaik-baik ini adalah kejujuran, sejelek-jeleknya adalah kedustaan ya. Kalau kita ditanya mana fa'ilnya, dha-nya itu fa'ilnya, dan ini lebih gampang ya, karena langsung terlihat habbadha sidqu mana fa'ilnya, dha-nya. Kemudian la habbadha al-kadhibu mana fa'ilnya, dha-nya. Itu bukan asidqunya, bukan, dan bukan al-kadhibunya, tapi dha-nya, karena asidqunya itu adalah nanti diistilahkan dengan maksusnya ya. Ikhwani yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah ya, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti materi berikutnya adalah tentang ahkamul maksus bil madhi wa dzam, hukum-hukum yang berkaitan dengan maksusnya fi'il madah dan fi'il dzam ya. Kalau tadi cuma kita bahas macam-macam fa'ilnya ya, silahkan fahami secara bertahap, fahami ini dulu sampai matang, kita diskusikan bagi yang belum paham. Kemudian untuk memahami yang berikutnya insya Allah akan lebih mudah. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.